Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ternyata menurut Narkoba Internasional ya, dari ahli-ahli tes DNA seluruh dunia, dari Jerman, dari Inggris, dari Indonesia, dari kepolisian, dan dari rumah sakit internasional, itu menyatakan bahwa DNA klan Wali Songo itu J1. Itu artinya terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, klan Balawi yang selama ini mengaku-ngaku cucu Nabi belum ada hasilnya karena mereka belum berani tes DNA. Nah, ini adalah suatu fakta yang mengejutkan sekali, yang selama ini kita dicibir, kita dikata-katain, katanya nggak ada keturunannya ya, bagi Wali Songo katanya nggak ada keturunannya. Ternyata justru keturunannya ini kebanyakan berhaplogrup J1, yang artinya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sudah tes DNA terah Wali Songo yang J1 menanyakan, mana sekarang buktinya dari kaum Balawi kalau memang cucu Nabi, mana buktinya? Kami sudah membuktikan dan ternyata lolos, dan ternyata haplogrupnya adalah J1 ya. J1 adalah DNA yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi untuk itu daripada dibilang bohong atau dusta atau ngarang-ngarang, ayo kita lihat videonya dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah ya, sebab intinya itu ada di bagian belakang mengenai tes DNA, mengenai pengakuan Narkoba Internasional, itu ada di belakang ya, di akhir video. Nah, jadi tontonlah videonya sampai akhir, jangan di bagian depannya saja ya. Ini saya ngomong ini hanya pengantar saja, nggak lebih dari 3-4 menit saja. Selebihnya itu daging semua itu ya. Maka judulnya dikatakan para pengaku cucu Nabi wajib nonton video ini, karena di sini adalah video yang menjelaskan siapa dia ya, dan juga hasil tes DNA-nya. Untuk itu, ayo kita saksikan video berikut ini. Jangan sampai ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah, tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus. Nanti digoreng. J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Alul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Yang salah bukan kiai, tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana,
ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa firin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wa firin. Dia sudah ambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat naza untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman nggak bisa menolong. Nabi Nuh Kan'an putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua lafi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman, dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka
Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan, kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana sama dengan Ki As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya. Nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Ma orang non muslim kita nggak boleh benci, sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang biarin aja dia, biar masuk neraka. Kan gitu kan sama anak kita. Kalau anak dibiarin itu bukan sayang, orang tuanya itu namanya dengki sama anak. Nggak ngaji dibiarin, nggak sholat dibiarin, karena sayang. Nggak sayang, itu dengki. Kalau mau sayang, ya dibangunin kalau tidur, diajak sholat kalau dia malas, lalu disantrenin, ya disuruh sekolah yang benar, biar masa depannya jelas. Itu sayang, bukan dibiarin. Oh, mau sekolah terserah anak saya manja, atau nanti saya kasih duit banyak, duit harta saya masih banyak. Itu anaknya jadi nggak jelas nantinya, masa depannya juga nggak jelas. Itu bukan sayang, jerumusin namanya. Ya, ini orang kadang-kadang nggak ngerti sayang dan jerumusin. Mirip dengan sekarang, toleransi Pak sama LGBT Pak, hormati kemanusiaan itu nggak menghormati manusia namanya. Laki doyan malaki kok sama manusia gimana? Perempuan sama perempuan kok dibilang menghormati manusia? Itu nggak menghormati manusia. Menghormati manusia, sayangi dia, jangan dikasarin, diajak dia untuk jalan yang benar, normalkan dia orientasinya, normalkan dia jadi manusia sebagaimana fitrahnya. Itu namanya cara menyayangi, bukan dibiarin. Jadi orang ngomongnya sayang tapi nggak tahu cara nyayangin. Persis. Kan banyak orang tua dulu yang sayang sama anaknya tapi dibiarin nggak sekolah. Oh sayang sama anaknya, minta motor kebut-kebutan, nggak pernah masuk sekolah. Udah sombong anaknya. Kan ada yang kemarin sombong-sombong itu anaknya orang kaya, orang dipukulin, baru masuk penjara. Iya kan. Kalau sayang itu anak disuruh ngafalin Quran, diomelin kalau dia tidak sholat, biar besok jadi disiplin sholat. Tapi jangan dikasarin. Itu beda ya, diomelin sama dikasarin beda. Karena tegas itu penting untuk membangun disiplin. Tapi kasar nggak bisa di dalam
Jadi sebenarnya jadi gini, banyak orang-orang mantan muhibbin yang awalnya belum bisa lepas jadi muhibbin karena tidak bisa membedakan ini antara keilmuan, antara kewalian sama nasab. Ada nggak Pak Alwi yang berilmu? Ada, banyak, ya kan? Kitabnya banyak nggak? Kitabnya sedikit ya. Kemudian ini jujur, mari dibandingkan dengan Kiai Imad aja, berapa Kiai Imad dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah itu jauh lah dengan ulama-ulama Nusantara. Terus kemudian yang kedua, ada nggak Pak Alwi yang jadi waliullah? Saya yakin ada. Pertanyaannya, ketika bicara nasab, bisa nggak seseorang berusaha untuk bernasab berbeda? Tidak bisa. Nasab itu adalah given, adalah takdir, adalah destiny atau takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari bapak siapa, dari rahim siapa. Dan inilah titik poin yang akan kita kupas itu, yang akan kita bedah itu. Saya tadi ada mengatakan bagaimana dengan Habib Umar Muthohar, bagaimana dengan Habib Syekh dan lain-lain. Saya tidak akan menyebut nama-nama yang Anda masih cinta karena urusan hati susah, ya kan? Saya suruh Anda bercerai dengan istri jenengan yang masih dicintai, wah pasti jenengan tempelengi saya. Jadi gitu. Jadi saya juga mencintai seorang Habib dan akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Dia adalah orang tua angkat saya, Abul Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Insya Allah kalau beliau melihat ini, beliau pernah mengatakan saya akan mencintai saya dunia akhirat, dan saya pun akan mencintai antum ya Habib, orang tua angkat saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini, di dunia ini adalah kewajiban fardu ain. Bedakan urusan persahabatan, bedakan urusan kongsi gang, bedakan urusan guru dan murid. Ini masalah kesucian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersumpah setia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita harus melalui jalan itu. Dan kalau jalan itu sudah ternistakan, sudah terkotori, maka sampaikah kita kepada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi titik poin yang harus kita gubah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya ini saya harus bertestimoni dan saya menggugah para habaib. Banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama. Banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka semacam bukan takut bukan, intinya itu bukan mendiam. Ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib. Saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Atos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirdul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin itu Al-Atos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca. Jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya kemana-mana tidur, bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah, sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang Habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau.
untuk didik sama beliau. Kebetulan Habib yang baik gitu loh, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah. Sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari Al-Musawi Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko. Dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablum grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya. Saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gayaan pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu nggak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini.